Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana, Eva Ahyani. Ya, Ibu Eva, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya terkait tidak ada keharusan dalam penahanan tersangka. Tapi bisa dibilang sedikit janggal kah, Bu? Ya, agak berbeda saja sih Mbak ya, dibanding perkara-perkara kasus pembunuhan berencana pada umumnya, begitu. Tapi apa menurut Ibu Eva sendiri yang membuat Putri belum ditahan? Eh, saya kira saya tidak bisa menjawab itu ya. Memang sangat-sangat subjektif ini Mbak. Ya, untuk mengatakan apakah penyidik atau petugas penegak hukum salah atau keliru, saya kira tidak. Ya, karena pada dasarnya ketika keperluan tadi seperti yang saya katakan, keperluan orang ditahan atau tidak itu kan memang berpulang kepada penyidik ya. Untuk kemudian apa namanya melakukan penahanan atau tidak. Karena kalau pun misalnya dia tidak ditahan, biasanya kalau ada penahanan itu di ujung vonis, katakanlah kalau hukumannya adalah pidana penjara, maka akan dipotong masa tahanan gitu ya. Kalau orang dihukum 5 tahun, biasanya penahanannya sudah 1 bulan, maka hakim akan mengatakan 5 tahun, berarti 5 tahun dikurang 1 bulan gitu ya, nggak utuh. Tapi kalau dia tidak ditahan, ketika kemudian hakim menghukum katakanlah 15 tahun, ya utuh dia jalani 15 tahun hukuman itu di Berarti dalam dengan kata lapas. lain bisa dianggap tidak menguntungkan juga sebenarnya bagi Putri Chandrawati sendiri. Ya, kalau menguntungkan atau tidak kembali lagi ya, namanya orang dibatasi kebebasannya tentunya enak, tidak bisa dikatakan enak begitu ya Mbak ya. Tetap harus Nah, menjalani ya. betul, betul. Nah, memang sebetulnya kalau kita mengatakan katakanlah dia tidak ditahan karena kalau di dalam ketentuan misalnya ada jaminan, ya jaminan ini kan bisa kalau dalam konteks hukum pidana Indonesia itu orang, gitu ya, siapa yang menjaminnya? Itu yang kemudian kita menjadi pertanyaan, apakah penjaminnya itu luar biasa sehingga memang kita bisa meyakinkan, publik bisa meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal seperti yang dilarang oleh ketentuan undang-undang tadi, gitu. Ini kan juga aneh sih ya. Kecuali kalau kita ada di luar Indonesia gitu, biasanya jaminan itu kan berupa uang. Itu kalau orang tidak ditahan. Jadi sebetulnya karena tentunya siapapun juga, apalagi dalam konteks perkara yang sangat-sangat menarik perhatian publik gitu ya, seorang yang dianggap sebagai bagian dari sindikat atau pelaku tindak pidana ini gitu ya, tindak pidana yang dianggap sangat kejam gitu ya, itu kemudian tidak ditahan. Itu perlu penjelasan yang lebih gitu. Ya, ini yang belum sampai saya kira dari para petugas kepada masyarakat. Apa sih argumentasi yang bisa meyakinkan kita semua atas perlakuan tidak ditahannya Ibu P ini? Nah, Gitu. jika terkait dengan memiliki balita, apakah relevan mengingat keterlibatannya dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua itu sendiri? Kalau memiliki balita sebetulnya kembali lagi ya, kita bicara dalam konteks perlindungan anak gitu ya. Anak memang perlu diasuh, anak memang perlu didekatkan dengan orang tuanya. Tetapi kalau kemudian kita bicara soal menimbang-nimbang mana yang lebih lebih apa dibutuhkan perlindungan hukumnya, perlindungan hukum atas kemurnian barang bukti, alat bukti gitu ya, Baik. atau kepentingan penyidikan dibanding dengan anak yang konon katanya sudah 2,5 tahun, otomatis sudah, kalau saya ibu-ibu sudah tidak lagi menyusui begitu ya Mbak ya. Itu kan juga kembali lagi gitu ya, kita semua akan menilai. Tentunya kepentingan hukum yang lebih besar harus lebih dilindungi. Baik, Gitu. terima kasih banyak Ibu Eva Ahyani atas waktunya bergabung di Breaking News dan juga Baik, penjelasannya. Terima kasih, baik, selamat baik. malam. Terima kasih.